الصالحين وبشر الله منهم وجعل في طيارهم متعة للدين تركنا على محجة بيضاء وكان عليها يزيغون في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وكان المجيب على وجه رسولك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم انا نسالك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اصلح امورنا كلها واصلح ولاة امورنا واصلح امور ولدنا وشعبنا وانصر الاسلام والمسلمين المظلومين في فلسطين انه بذلك قادر عليم. هذه نظرة مقبولة تتمنى الله تعالى الله من كتاب منافع yang menjauhkan dari kita dari usaha umat, berbagi urusan kita, urusan negeri, kaum muslimin dan menolong saudara kita akan terjadi khususnya di Palestina dan negeri kaum muslimin lainnya. Semoga Allah yang maha berkuasa dan maha memberi segala sesuatu. Proteksi itu pertama kesalahan. Hari ini total tingkat valuasi dan transaksi asuransi di seluruh dunia tercatat di Amerika Serikat itu adalah 7 triliun US dollar atau setara berarti 800-an triliun rupiah. Setiap orang membayar asuransi setiap hari, membayar proteksi, baik penjagaan atas diri mereka, penjagaan kendaraan mereka, penjagaan pendidikan mereka, penjagaan kematian mereka, penjagaan semua berani untuk membayar sesuatu untuk menjaga diri mereka. Karena menjaga adalah apa? Protection adalah suatu aset yang berharga. Proteksi itu mahal. Dan kebanyakan dari proteksi itu yang kita benar-benar bayar untuk kita jaga adalah proteksi duniawi. Karena polis asuransi tidak bisa menjaga ketenangan hati. Polis asuransi tidak bisa menjaga kedamaian jiwa. Polis asuransi tidak bisa menyelamatkan dari api. Polis asuransi juga tidak bisa menyelamatkan dari adab kubur. Itulah mengapa setiap kali Rasulullah SAW berpamitan dengan para sahabat yang ingin pergi keluar kota atau keluar negeri untuk berdakwah, apa yang disampaikan dan menjadi kesunahan kita kalau ada orang yang mau bersama itu kita titip apa? Astagfirullah dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalik. Hadis Abu Tirmidzi dan Sahih Al-Syafii. Aku menitipkan kepada Allah agama engkau, amanah-amanah engkau, dan akhir dari setiap amalan engkau. Dan yang pertama, siapa protektornya? Allah. Nabi tidak menitipkan ke polis asuransi A atau asuransi B. Di zaman tersebut kita tahu asuransi telah ada sebelum Masehi di Italia dunia. Tapi Nabi tidak menggunakan sistem dan mekanisme itu. Nabi titipkan kepada Allah yang menjaga, Allah Al-Hafidh yang maha menjaga. Dan Nabi mengatakan yang dijaga oleh Allah adalah 3: agama,
akhir dari setiap amalan dan amanah. Kenapa 3 hal ini dijaga? Kenapa ini diminta? Kenapa Nabi tidak mengatakan saya menitipkan kepada Allah harta perhiasan yang kamu tinggalkan di berangkas, sertifikat rumah, BPKB motor dan mobil? Kenapa tidak itu disebut? Di samping itu juga ada kendaraan. Di samping tersebut juga ada hak kepemilikan terhadap aset tanah dan properti. Tapi tidak itu yang disampaikan. Yang disampaikan adalah penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap amanah dan penjagaan terhadap akhir amanah atau husnul khatimah. Karena 3 hal ini tidak didapati oleh orang kafir. Itu 3 hal ini orang kafir dapat. Orang kafir tidak mendapatkan proteksi agama. Sehingga ketika mereka pergi, baik mereka pergi maupun ketika mereka standby di negeri mereka, agama mereka tidak dijaga. Mereka dibiarkan. Allah sampai mengatakan dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan saja mereka makan dan minum dan menikmati dunia. Nanti juga mereka tahu. Allah biarkan karena dijaga. Karena dijaga. Tentu kita tahu proteksi itu bagian daripada kasih sayang. Kasih sayang. Ketika ada seorang anak perempuan pulang jam 10 malam sama ayahnya, dibiarkan. Enggak ditelepon, enggak ditanya. Jam 11 malam dibiarkan. Jam 1 malam dibiarkan. Jam 2 malam pulang subuh dibiarkan. Enggak ditanya, enggak dicariin, enggak ditelepon. Pertanyaan saya, apakah itu indikasi bahwa ayah sayang kepada anak? Tidak, jelas tidak. Karena kalau sayang pasti dicariin. Kalau sayang pasti ditanya. Kalau ada seorang anak kelas 2 SD pulang mengisap ganja, apakah ibunya akan mengatakan biarin Pak Ustaz dilarang, nanti membunuh kreativitas anak? Kira-kira sayang apa kan ibu? Gak sayang. Kalau sayang dijaga, dilarang. Nah, yang Allah larang kepada kita hal yang Allah haramkan. Allah sendiri mengatakan, "Yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith." Yang Allah halalkan itu pasti baik, yang Allah haramkan sudah pasti tidak mungkin kebalik. Sehingga proteksi yang kita rasakan yang tidak dimiliki oleh orang kafir adalah apa? Apa proteksi yang kita rasakan? Ya, beragama Islamnya kita itulah proteksi. Bertauhidnya kita itulah proteksi. Menjadi muslim dan mukmin adalah proteksi yang Allah berikan untuk kita. Karena kalau kita tidak menjadi muslim, khamar pun akan diminum, B2 pun akan disantap, dan zina pun akan diterobos. Makanya Islam ini kan ada maqasid syariah. Maqasid syariah tujuan atau goals ada 5 goals daripada syariat. Maksudnya pertama, hifdzul nafs. Jadi pertama adalah penjagaan jiwa. Jadi Islam itu diturunkan syariat semua ini itu untuk menjaga jiwa, menjaga jiwa kita. Hifdzul nafs, penjagaan jiwa. Yang kedua, hifdzul aql, penjagaan terhadap akal. Sehingga tidak mungkin ada satu syariat bertentangan dengan akal sehat. Akal sehat yang lurus sesuai dengan fitrah. Sehingga kalau ada syariat yang bertentangan dengan akal sehat, kemungkinan dua. Entah itu dalil yang tidak sahih, hadits palsu atau hadits dhaif, sangat-sangat dhaif. Atau yang kedua, akalnya telah rusak.
Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak mungkin bertolak belakang antara akal yang sehat dengan dalil yang sahih. Kalau nggak match, berarti salah satunya ini rusak. Entah dalil yang dipakai dalil yang lemah atau dalil yang palsu, atau memang otaknya sudah rusak disebabkan karena fitrahnya rusak. Ini dua hal. Ini tidak mungkin bertolak belakang akal sahih dengan dalil sharih. Sehingga penjaga di dalam syariat kita adalah kita dijaga akalnya. Jadi kalau orang beriman, orang tauhid, itu apabila dia mengamalkan isi tauhid, isi agama, dia benar-benar dijaga akalnya dari kerancuan dalam berpikir, logical fallacy. Gak mungkin dia kebolak-balik memikirkan, merumuskan sesuatu perkara itu. Jadi kerancuan dalam berpikir, kerancuan dalam mengurutkan logika, itu orang Muslim adalah orang yang paling terjaga dari ini. Dijaga kalau rumit. Makanya dalam bahasa fikih itu hanya orang-orang yang punya logika yang benar yang bisa memahami. Fikih itu kan isinya usul fikih lagi. Kan isi kaidah-kaidah rumit. Yang kalau orang logikanya nggak lurus atau logikanya nggak jalan, nggak bisa memahami itu. Jadi syaratnya adalah dia berakal sehat. Makanya dijadikan akal sehat itu sebagai syarat sahnya ibadah. Salat itu nggak sah kalau akalnya nggak sehat, gitu. Dan segala sehat ini nggak sah, belum wajib bahkan. Orang udah punya uang, tapi kalau akalnya nggak sehat, wajib aja belum? Nggak wajib. Dijaga, tapi tidak dijadikan satu-satunya pusat kebenaran. Sehingga logika itu tidak ada sebagai satu-satunya pusat kebenaran. Karena pusat kebenaran adalah wahyu. Sumber kebenaran adalah bukan. Yang ketiga, hifdzuddin. Hifdzuddin adalah penjagaan terhadap agama. Penjagaan terhadap agama.